Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara teknik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai running lab. Ini adalah wiring rangkaiannya. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai komponen running lab, yaitu meliputi dari simbol, kemudian bentuk fisik, dan juga keadaan komponen tersebut, yaitu dicek dengan menggunakan avometer. Yang pertama yaitu tentang dioda. Ini adalah simbol dari dioda. Di sini ya, untuk mudah mengingat dari simbol dioda ini, yang lancip itu adalah katoda. Katoda itu negatif ya. K kurang. Nah, berarti negatif. Katoda negatif. Anoda positif. Kemudian untuk bentuk fisiknya, yang bercat warna putih atau gelang warna putih itu adalah yang negatif, sedangkan yang bercat warnanya hitam itu adalah yang positif. Putih negatif, hitam yang positif. Berikutnya yaitu untuk mengetahui keadaan komponen, kita cek dengan menggunakan avometer. Kita arahkan selektornya ini di ohmmeter. Untuk kabel yang warna merah ini adalah yang positif, kabel yang warna hitam ini adalah yang negatif atau biasa disebut probe ya. Kabel positif avo kita arahkan ke kaki positif dioda, negatif avo kita arahkan ke kaki negatif dioda. Maka jarum avo keadaan tetap. Kemudian positif avo kita arahkan ke kaki negatif dioda, negatif avo kita arahkan ke positif kaki positif dioda. Jarum akan bergerak, akan menunjuk. Kalau sudah dua keadaan seperti ini, maka dioda tersebut keadaannya baik, keadaannya bagus, bisa digunakan. Kalau diodanya keadaan rusak, maka kebalikannya ya. Positif avo ke kaki positif dioda, negatif avo ke kaki negatif dioda. Keadaan avonya bergerak. Seharusnya keadaannya tetap, namun justru malah bergerak. Positif avo negatif dioda, negatif avo ke positif dioda. Di sini jarumnya keadaan tetap, harusnya menunjuk, malah keadaan tetap jarumnya. Nah, kalau dua keadaannya keadaan seperti ini, maka dioda tersebut keadaannya rusak, tidak bisa dipakai. Untuk dioda yang kita gunakan yaitu tipenya 1N4001. Adapun dioda sendiri itu adalah komponen aktif dua kutub yang pada umumnya bersifat semikonduktor yang memperbolehkan arus listrik mengalir ke satu arah, yaitu kondisi panjar maju, dan menghambat arus dari arah sebaliknya atau kondisi panjar mundur. Jadi untuk pemasangan dioda itu sendiri nggak boleh terbalik ya, karena mengalirnya itu ke satu arah. Fungsi dari komponen dioda itu sebagai penyearah atau penyeimbang tegangan. Berikutnya yang nomor 2 yaitu lampu LED, light emitting dioda. Untuk bentuk simbolnya seperti ini,
ya, hampir sama seperti diode biasa tadi. Yang lancip itu adalah yang negatif ya, yang katoda. Sedangkan untuk LED, lampu LED ini ada dua anak panahnya, Ini untuk simbol dari lampu LED. Sedangkan untuk bentuk fisiknya seperti ini. Cara menentukan anoda yaitu positif dan katoda negatif pada kaki lampu LED melalui bentuk fisik. Yang pertama ya, yaitu bisa dilihat dari kaki LED. Kalau keadaannya masih baru, masih bisa dilihat dengan jelas, yaitu kaki yang panjang ini adalah yang positif, sedangkan kaki yang pendek adalah yang negatif. Cara yang kedua yaitu dilihat dari lempengan di dalam lampu LED, di lempengan dalamnya ini. Lempengan kecil ini adalah yang positif, sedangkan lempengan yang besar ini adalah yang negatif. Ini bisa dilihat dari lempengannya. Kemudian yang ketiga bisa dilihat dari cincin lampu LED. Nah, ini ya, bagian cincinnya ini. Bagian yang melingkar itu adalah yang positif. Jadi yang melingkar seperti ini positif. Sedangkan bagian yang terpotong ini adalah yang negatif. Nah, ini bisa kita lihat kalau kita melihatnya dari tampak atas ya, akan jelas. Namun apabila di sini LED-nya itu sudah keadaannya bekas, kakinya sudah terpotong, kemudian mungkin LED-nya ini sudah keadaan burek gitu ya. Kemudian cincinnya mungkin sudah keadaan ya nggak jelas lah, maka caranya bisa kita ketahui dengan menggunakan avometer. Cek dengan menggunakan avometer, yaitu arahkan saklar pemilih pada kali 1 ohm. Nah, ini keadaan kali 1 ohm. Sentuhkan prop merah yang positif avo ke kaki negatif LED. Sentuhkan prop hitam yaitu negatif avo ke kaki positif LED. Jarum skala ini akan bergerak dan lampu akan menyala. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya LED itu keadaannya baik ya, LED-nya keadaan baik. Kalau untuk menentukan kakinya, mana kaki dalam LED tersebut, ya tinggal kebalikannya saja. Kalau di sini propnya positif, berarti ini adalah kaki LED yang negatif. Kalau ini propnya negatif, berarti ini kaki LED-nya adalah positif, kan kebalikannya. Itu untuk mengetahui keadaan lampu LED. Kalau selektornya ini tidak diarahkan ke kali 1, misalnya diarahkan ke 10, 100 atau 1K, maka jarumnya akan bergerak, namun lampunya ini nggak menyala biasanya. Nah, yang penting kalau bergerak yo LED-nya ini bagus ya. Kalau pingin bisa menyala berarti selektornya diarahkan ke kali 1. LED sendiri itu kepanjangan dari light emitting dioda. Itu suatu semikonduktor yang memancarkan cahaya ketika diberi tegangan maju. Adapun fungsi komponen LED itu adalah output rangkaian yang menyala. Berikutnya yaitu kapasitor. Nah, ini kapasitor. Di sini cara menentukan kutub yang positif dan negatif pada kapasitor. Yaitu yang pertama bisa kita lihat, perhatikan dari kakinya.
Kaki yang panjang itu adalah yang positif, sedangkan kaki yang pendek itu adalah yang negatif. Cara yang kedua yaitu dari bentuk fisiknya. Tanda negatif, yang ada tanda negatifnya ini menandakan bahwasanya kutubnya negatif ya. Diurutkan ke kakinya ini, oh ini berarti kutubnya negatif. Sedangkan yang tidak ada tandanya itu berarti kutub positif. Ini ada tanda negatif, berarti ini adalah kutubnya negatif. Kalau nggak ada tandanya berarti itu adalah yang positif. Kemudian cara mengukur kapasitor dengan AVO ya. Nah, di sini selektornya kita arahkan ke kali 1K yang ohm. Kemudian negatif AVO kita arahkan ke negatif kapasitor, positif AVO kita arahkan ke positif kapasitor. Nah, disamakan ya, negatif ke negatif, positif ya ke positif. Nah, di sini reaksinya yaitu jarum akan bergerak ke kanan, kemudian kembali lagi secara perlahan. Nah, kalau seperti ini keadaannya menandakan bahwasanya kapasitor tersebut keadaannya baik ya. Kalau tidak bergerak, nah ini dua kakinya ini ditempel dari satu ya, kita kosongkan dulu, kemudian kita ukur lagi. Untuk kapasitor yang digunakan ada dua, yaitu 22 mikrofarad 16 volt dan 47 mikrofarad 16 volt. Kondensator atau sering disebut sebagai kapasitor. Jadi nama lain saja kapasitor ya kondensator, kondensator ya kapasitor itu. Suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Adapun fungsi dari komponen kapasitor yaitu menyimpan energi dan memfilter energi. Berikutnya yaitu resistor. Adapun simbol dari resistor itu ada kalanya bergerigi, ada kalanya kotak seperti ini ya, dengan gelang warna. Resistor yang kita gunakan itu adalah nilainya 180 ohm, untuk toleransinya kurang lebih 5%. 180. Kalau kita lihat gelangnya berarti gelang pertama warnanya coklat, gelang yang kedua berarti warnanya abu-abu, gelang yang ketiga berarti warnanya coklat. 180 ya. Sedangkan toleransinya 5% berarti gelang yang keempat itu emas. Kapasitor itu adalah sebagai pengatur dalam membatasi jumlah arus yang mengalir pada suatu rangkaian. Adapun fungsinya menahan tegangan yang mengalir menuju output. Berikutnya yaitu variabel resistor. Nah, di sini variabel resistor yaitu resistor namun nilai resistansinya, hambatannya itu bisa dirubah, bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, yaitu diatur dengan ini ya. Nah ini adalah tempat memutarnya, biasanya dimasuki obeng min ya. Nah, bisa putar ke kanan ya, untuk mengatur lampu LED itu, untuk mengatur kecepatannya. 3 kaki variabel resistor. Sebuah resistor yang dapat diatur atau dirubah resistansinya. Potensio memiliki 3 kaki atau istilahnya potensio ya, memiliki 3 kaki. Nilai dapat diubah sesuai dengan resistansi yang dibutuhkan. Adapun fungsinya yaitu sebagai pengatur kecepatan running LED. Jadi kecepatan running LED itu dapat diatur dengan menggunakan ini variabel resistor ini. Berikutnya yaitu IC ya. IC integrat
sirkuit dan soketnya. Nah, ini IC-nya, ini adalah soketnya. IC yang kita gunakan ada dua, yaitu IC 555 sama IC 4017. Kemudian dalam pemasangan IC ini harus dipaskan ya. Harus dipaskan ini cekungannya ini, karena ada cekungannya. Di soketnya ada cekungannya, di IC-nya juga ada di cekungannya. Nah, ini harus dipaskan, ditempelkan pas. Sebab pin-pinnya ini harus sesuai dalam pemasangannya. Kalau kebalik ya nggak bisa. Dia harus dipaskan sesuai dengan cekungannya. Nah, ini ada titiknya juga. Misalnya di sini ada titik dan cekungannya ini harus dipaskan, disesuaikan. Nah, ini ya, ada cekungannya. Ini berarti menghadap ke sini, ada cekungannya. IC itu adalah komponen dasar yang terdiri dari resistor, transistor, dan lain-lain. IC ini komponen yang dipakai sebagai otak peralatan elektronika, sebagai otaknya. Untuk fungsi dari IC tersebut ini pengatur outputnya. Ini untuk MCB-nya ya, PCB-nya, maaf, ini untuk PCB-nya tampak bagian depan. Ini untuk yang D1 sampai D20 ini adalah lampu LED. Nah, lampu LED-nya ya, lampu LED-nya. Di sini yang simbol seperti ini, yang lancip ini, nah ini adalah yang bagian negatifnya ya, negatifnya. Ini adalah yang positifnya. Jangan sampai terbalik dalam pemasangan lampu LED. Kemudian berikutnya di sini ini DC 6 volt sampai 12 volt. Nah, ini adalah nanti diberi kabel sumber ya, kabel sumbernya. Adapun sumbernya di sini 6 volt sampai 12 volt. Batas maksimalnya 12 volt, minimalnya 6 volt. Nah, ini buletan ini C2. Ini adalah kapasitor ya, kapasitor. Ini yang 47 mikrofarad 16 volt. Nah, kemudian yang bawahnya ini, kapasitor bawahnya ini 22 mikrofarad 16 volt. Nah, jadi nanti dibentuk fisik dari kapasitor itu dilihat, dibaca, dan jangan sampai salah dalam penempatannya. Kemudian yang ada warna putih-putihnya ini adalah yang negatifnya ya. Yang ada putihnya ini adalah yang negatifnya. Sedangkan yang tidak ada putihnya ini berarti yang positif. Ini kapasitor. Kemudian ini D21 ini adalah dioda. Nah, ini dioda. Yang lancip ini berarti adalah yang negatifnya. Kemudian ini 180R ini adalah resistor ya. Resistor ini dalam pemasangannya bolak-balik nggak masalah. Karena tidak berkutub resistor. Berikutnya ini FR20K yaitu variabel resistor. Nah, tadi kan kakinya ada 3 ya yang dipakai. Nah, ini kaki yang tengah, kemudian ini 2 kaki yang belakang. Berikutnya yaitu IC. Nah, IC yaitu ada 2, 555 sama 4017. Jadi diperhatikan ini cekungannya dan titiknya ini dalam pemasangan IC. Jadi dipasang soketnya terlebih dahulu sesuai dengan gambar PCB-nya ini ya, cekungannya, titiknya, kemudian juga habis soket baru dipasang IC-nya, disesuaikan juga dengan cekungan dan titiknya. Nah, ini ya. Kiranya itu nanti kita sambung mengenai solderingnya. Saya cukupi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.